Nah, itu bebannya berapa? Berarti ini kan ada sama kayak soal nomor 4 tadi, berarti ada beban yang sampai nanti bisa memasukkan ke dalam kedalaman sampai 2 meter. Kita anggap F. Oke, ketemu lagi bersama saya Bapak Alpianur. Masih belajar lewat online atau YouTube. Masih dalam keadaan keprihatinan kita terhadap COVID-19 atau pandemi ini ya. Mudah-mudahan keadaan kembali normal, yang sakit cepat sembuh, yang sehat tidak terjangkit, dan mudah-mudahan dalam berkah bulan Ramadan ini kita mendapat petunjuk yang baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan benda terapung. Dari judulnya jelas menjurus terhadap benda yang berada di air. Nah, pada teknik biasanya perhitungan ini digunakan untuk menghitung kapal, ponton maupun kapal selam bahkan. Nah, tetapi khusus untuk teknik sipil, aplikasinya kita bisa menggunakan perhitungan ini untuk ponton apung atau jembatan apung. Nah, khusus untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai prinsip dari rumus Archimedes. Kemudian rumus-rumusnya, selanjutnya contoh soal dan penyelesaiannya. Yang terakhir saya akan kasih slide PowerPoint yang disampaikan dari awal hingga akhir ya slide-nya. Nah, itu kenapa Anda harus tonton ini sampai habis, karena Anda akan mendapatkan slide PowerPoint dari awal hingga akhir dari penjelasan saya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Apabila Anda menyukai video ini, Anda harus melakukan itu. Lanjut. Pada slide terlihat contoh ponton apung yang ada di Kalimantan Timur. Contohnya yang pertama yaitu pelabuhan Sungai Kunjang di Samarinda. Ponton apung difungsikan sebagai jembatan perantara pelabuhan dengan tempat sandar kapal. Kemudian ada juga pelabuhan Aji Imbut di Tenggarong. Sama seperti pelabuhan Sungai Kunjang, ponton apung juga difungsikan sebagai jembatan perantara pelabuhan dengan tempat sandar kapal yang mengikuti pasang surut air untuk memobilisasi orang dan barang. Selanjutnya ada juga pelabuhan speedboat di Balikpapan, dikhususkan untuk sandar speedboat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Bahkan ponton apung juga sebagai tempat parkir speedboat dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya mengenai keseimbangan benda terapung. Keseimbangan benda terapung ini tentunya berhubungan dengan hukum Archimedes atau hukum keseimbangan benda terapung. Ada prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh hukum Archimedes. Ada 3 hal. Yang pertama, benda yang terapung atau terendam di dalam zat cair atau FG. Jadi kalau dilihat pada gambar yang ada ini, berat benda ini adalah Fg ya, yang dimasukkan ke dalam air. Nah, akan mengalami gaya apung atau Fb yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga apabila benda ini dimasukkan ke dalam air, kemudian akan mengakibatkan perpindahan zat cair di bagian bawahnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan gaya apung. Jadi besarnya gaya apung ini adalah berat dari zat cair yang di bawah ini yang dipindahkan oleh benda yang dimasukkan. Nah, yang kedua, perbedaan resultan gaya padanya adalah sama dengan perbedaan antara tekanan ke atas oleh zat cair pada benda dan gaya ke bawah karena berat benda. Sehingga kalau misalnya ada tekanan dari atas, itu sama dengan tekanan yang diberikan oleh gaya yang di bawah atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, gaya apung atau Fb tadi adalah perbedaan berat benda di udara dengan benda di dalam air. Jadi Anda perlu ketahui bahwa berat benda yang ada di udara itu apabila dimasukkan ke dalam air, maka berat benda tersebut tentu tidak sama ya, tentu tidak sama. Kalau volumenya kemungkinan bisa sama kalau misalnya benda itu masuk ke dalam air. Nah, volumenya akan sama tapi beratnya berbeda. Nah, ini ada hubungannya dengan rumusan yang nanti disampaikan di bawah ini. Sehingga dari pernyataan tadi ada beberapa rumus yang bisa kita buat. Yang pertama, berat benda W atau
Fg itu sama dengan berat jenis benda atau rho benda dikalikan volume benda. Kemudian gaya apung itu adalah sama dengan berat jenis zat cair dikalikan volume air yang dipindahkan. Kemudian berat benda W sama dengan Fg sama dengan gaya apung. Sehingga berat benda yang ada di atas ini itu akan sama dengan gaya apung atau Fb yang tadi sudah dijelaskan bahwa gaya apung itu adalah volume air yang dipindahkan oleh benda yang dimasukkan. Oke, selanjutnya kita ketahui apa itu simbol-simbol yang ada ini. Nah, pada slide ini terlihat bahwa simbol-simbol yang kita berikan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang ada. Fg itu adalah berat benda, satuannya Newton. Kemudian Fb adalah gaya apung yang tadi, volume air yang dipindahkan tadi ya, besarannya itu satuannya juga sama ya, Newton atau kilogram meter per detik kuadrat. Kemudian berat jenis, satuannya kilogram per meter persegi detik persegi ya, atau bisa juga kilogram force ya. Nah, kemudian volume ya, V dilambangkan dengan V, volume. Nanti kalau dia volume benda berarti volume dari benda tersebut. Kalau volume air berarti volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita nanti bisa melambangkan VB misalnya, V untuk benda, terus VA berarti itu untuk volume air ya, VA berarti volume air, dan satuannya adalah kubikasi. Kemudian rho sendiri, bukan rho, berat jenis sendiri, gamma ya, gamma itu sama dengan rho dikali gravitasi. Rho itu adalah kerapatan massa atau rapat massa, biasanya satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah kecepatan gravitasi, meter per detik kuadrat. Nah, kapan kita akan menggunakan rho, kapan kita menggunakan berat jenis, nanti kita lihat pada kasus soalnya. Kemudian di sini ada G ya, G besar. G besar ini adalah pusat benda. Kemudian ada B. B ini adalah pusat apung dari volume zat cair yang dipindahkan. Nah, ini misalnya batas air, dan ini adalah bagian yang masuk ke dalam air, maka setengah dari benda yang masuk ke dalam air ini terdapat pusat benda ya, pusat benda, titik pusat benda. Ini hubungannya dengan video nanti yang selanjutnya mengenai kestabilitasan benda ya. Kemudian D adalah drop. Ini D kecil ya sebenarnya ya. D ini adalah drop atau ke dalam benda yang masuk ke dalam air atau meter. Selanjutnya kita akan langsung ke dalam soal aja supaya kita bisa menyelesaikan dari rumusan-rumusan yang sudah dibuat tadi. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada 5 soal yang akan saya selesaikan dan akan saya jelaskan untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaian soal ya. Ini sudah saya tuliskan ulang di whiteboard untuk soal nomor 1. Batu di udara mempunyai berat 500 Newton, sedangkan berat di dalam air adalah 300 Newton. Hitung volume dan rapat relatif batu. Seperti biasa, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah berat batu di udara. Berarti bisa kita simbolkan W ya, berat batu di udara. Kita tulis saja U. Nah, itu sebesar 500 Newton. Kemudian berat yang di dalam air, berarti berat lagi, W lagi. Di dalam air kita lambangkan aja A. WA berarti 300 Newton. Kemudian hitung volume. Berarti yang ditanyakan adalah volume, kemudian rapat relatif batu atau S-nya. Ini sudah lambang S ini waktu mekanika fluida. Nah, sekarang kita jawab satu-satu. Nah, untuk mendapatkan volume ya, kita berarti, apalagi misalnya volume air, berarti hubungannya dengan gaya apungnya. Nah, gaya apung kan sudah disampaikan juga bahwa prinsip dari hukum Archimedes yang poin nomor 3, gaya apung adalah perbedaan berat di udara dengan berat di dalam air. Sehingga kalau misalnya dituliskan berarti Fb sama dengan
WU dikurang WA. WU-nya adalah 500, sementara WA-nya adalah 300. Sehingga kalau dikurangkan jadi 200 Newton. Nah, FB sendiri, gaya apung, juga dirumuskan bahwa volume air yang dipindahkan, ya. Volume air yang dipindahkan. Karena ini hubungannya dengan berat jenis air tersebut atau kerapatannya, berarti FB sama dengan berat jenis air dikali volume air. Dan karena yang ditanyakan adalah volume, nah kita menggunakan rho. Kenapa kita menggunakan rho? Karena satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadi nanti kalau ada soal-soal selanjutnya, kalau dia langsung menanyakan soal volume, maka yang digunakan adalah rho. Sementara kalau dia tidak menanyakan volumenya, sebaiknya Anda bisa menggunakan gamma, ya, atau berat jenis. Karena satuan berat jenis kan kilogram force, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gamma sendiri itu dirumuskan rho dikali gravitasi dikali volume air. FB-nya sudah kita dapat 200 Newton sama dengan rho air. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 9,81 meter per detik dikali volume air, volume yang ditanyakan. Kemudian volume air sama dengan, tinggal kita pindah aja ya, ini ke sini, berarti sebagai pembagi 200 Newton per ini dikali ini berarti 9.810 ya kilogram. Ini coret-coret, sisa 2 berarti kilogram meter persegi detik persegi, ya. Jadi kalau ini dibagikan sama dengan 0,0204 meter kubik. Nanti Anda bisa cek di kalkulator. Selanjutnya, volume air sudah diketahui. Karena benda ini masuk ke dalam air, berarti volume air itu sama dengan volume benda. Nah, saya bilang kan tadi kalau volume itu tetap yang membedakan itu adalah beratnya, ya, beratnya. Nah, kemudian untuk menjawab kerapatan, ini kan volume sudah kita bisa jawab nih. Untuk mendapatkan rapat relatif. Rapat relatif itu dirumuskan ya waktu mekanika fluida, S sama dengan rho benda dibagi rho zat cair atau rho air. Berarti kita memerlukan rho bendanya. Nah, kalau rho bendanya dicari, maka kita harus menggunakan rumus yang Fg-nya, gaya atau berat bendanya. Berat benda adalah rho atau gamma benda dikali dengan volume benda. Karena ini hubungannya dengan rho ya yang sudah diketahui, berarti rho benda dikali gravitasi dikali volume benda. Fg itu sama dengan Fb, ya. Fg sama dengan Fb yang hasilnya sudah diketahui, 200 Newton sama dengan berarti rho benda ya yang mau dicari dikali 9,81 dikali volume benda sama dengan volume air, karena dia terendam di dalam air berarti 0,0204. Sehingga kalau ditanyakan rho benda sama dengan 200 dibagi 9,81 dikali 0,0204. Hasilnya sama dengan 2.500 kg per meter kubik. Nah, seperti biasa, cek aja nanti ya. Sama dengan 2.500 kg per meter persegi. Sekarang kita kembali ke rumus ini untuk mendapatkan rapat relatif. Rho bendanya 2.500 kg per meter kubik dibagi rho air tadi 1.000 kg per meter kubik, sehingga 2.500 dibagi 1.000 jelas hasilnya 2,5. Nah, ini adalah hasil dari rapat relatif. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu kubus kayu dengan panjang sisi-sisinya 0,5 meter mempunyai rapat relatif 0,6 mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam di dalam air. Diketahui bahwa
ini berbentuk kubus, berarti panjang, lebar, dan tingginya itu sama semua, 0,5 meter. Kemudian mempunyai rapat relatif S ya, tadi sama dengan soal pertama, S 0,6, mengapung di air. Artinya kalau misalnya ini ada kubus ya, ini ada kubus, ini mengapung di air, dia mengapung di air. Nah kemudian hitung bagian kubus yang terendam, berarti kita menanyakan D-nya ya, yang ditanyakan adalah D-nya. D-nya yang ditanyakan, bagian yang masuk ke dalam air, dan ini tingginya 0,5, di sini juga 0,5, di sini juga 0,5. Langkah yang pertama, kita dapatkan dulu rho atau berat jenis bendanya. Jadi S, karena ini nggak ada hubungan dengan volume ya pertanyaannya, jadi kita pakai aja yang berat jenis. Berat jenis benda dibagi berat jenis air sama dengan, karena ini S-nya sudah diketahui, yang mau ditanyakan adalah rho bendanya, berarti rho benda sama dengan S dikali rho air, bukan rho, tapi berat jenis air atau gamma air, sama dengan S-nya adalah 0,6, berat jenis air itu adalah 1000 kg, 1000 kg force. Berarti kalau dikalikan hasilnya 600 kg force. Nah, kita sudah mendapatkan gamma benda atau berat jenis benda. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan nantinya drag, maka kita harus mendapatkan dulu berat dari benda tersebut. Berat dari benda tersebut rumusnya adalah berat jenis benda dikalikan volume benda. Berat jenis benda sudah didapat 600 kg force dikali volume benda ya, volume benda keseluruhan. Berarti 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 ya, ini meter kubik, itu sama dengan, ini kalau dikalikan maka hasilnya adalah 75 kg force meter kubik. Selanjutnya untuk mendapatkan drag, gaya apung itu adalah sama dengan berat benda ya, gaya apung sama dengan berat benda. Nah gaya apung dirumuskan dengan berat jenis air ya, berat jenis air atau gamma air dikali dengan volume air yang dipindahkan ya, karena ini ada masuk air di sini. Nah volume air yang dipindahkan, otomatis volume air ini hubungannya terhadap, kalau ini panjang ya, ini panjang, ini lebar, maka PL dan D. Sehingga kalau dimasukkan gamma airnya 1000 ya, 1000 kg per kilogram force. Kilogram force. Nah, sedangkan tadi FB-nya itu sama dengan FG, 75 kg force meter kubik dikali dengan V-nya, berarti hubungannya dengan VL dan D, berarti 0,5 dikali 0,5 dikali dengan D. Sehingga kalau D yang ditanyakan, D sama dengan, berarti ini kan dipindah nih semuanya ke sini sebagai pembagi, 75 dibagi 1000 dikali 0,5 kali 0,5, 0,25 sama dengan 75 bagi 250, 0,3 meter ya, satuannya meter. Sehingga dapat dijawab bahwa bagian kubus yang terendam di dalam air adalah sebesar 0,3. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan dengan nomor 3 ya, ini nomor 2. Oke, sekarang kita mendapatkan soal untuk nomor 3 seperti ini. Balok kayu dengan panjang 1 meter, lebar 0,4 dan tinggi 0,3 mengapung di air dengan sisi tingginya vertikal. Rapat relatif kayu S-nya sama dengan 0,7. Hitung volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung. Sehingga yang diketahui adalah balok kayu panjangnya
P sama dengan 1 meter. Kemudian lebarnya sama dengan 0,4 meter. Kemudian tingginya sama dengan 0,3 meter. Mengapung di air dengan sisi tinggi vertikalnya. Artinya kalau misalnya kita gambarkan, ya, kita gambarkan. Nah, ini airnya. Berarti pada sisi tingginya, ini T-nya, ini P-nya, ini L-nya. Di sini ada D, ya D-nya. Kemudian rapat relatif kayu S sama dengan 0,7. Jadi S-nya sama dengan 0,7. Hitung volume air yang dipindahkan. Yang ditanyakan hitung volume air yang dipindahkan. Kemudian letak pusat apung, berarti OB, ya. Letak pusat apung berarti di bagian yang masuk ke dalam air. Nah, di sini ada pusatnya B. Nah, kita tuliskan aja pusat apung OB. Nah, langkah yang pertama seperti biasa, karena sudah S yang diketahui, jadi kita bisa mendapatkan rho benda. Kenapa saya pakai rho? Ingat ya, ini volume yang ditanyakan. Jadi kita pakai rho, bukan gamma atau berat jenis. Jadi langkah yang pertama, S sama dengan rho benda dibagi rho air. Atau karena rho bendanya ditanyakan, rho benda sama dengan S dikali rho air. S-nya 0,7, rho air 1000 kg per meter kubik, sama dengan 700 kg per meter kubik. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita dapatkan dulu Fg-nya atau gaya atau berat benda, ya, berat benda, karena sudah didapatkan rho bendanya. Rumusnya adalah rho benda dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, kemudian rho benda kita masukkan 700 kg per meter kubik dikali 9,81 meter per detik kuadrat dikali volume benda. Volume benda sudah ada nih ya, volume keseluruhan benda 1 dikali 0,4 dikali 0,3. Hasilnya adalah, ini kalau dikalikan semua maka hasilnya 824,04 Newton, ya, 824,04 Newton. Kalau sudah diketahui Fg-nya, maka kita bisa menghitung untuk mencari nanti volume air yang dipindahkan, karena Fg itu sama dengan Fb. Berat sama dengan gaya apung. Gaya apung sama dengan rho air dikali gravitasi dikali dengan volume air yang dipindahkan, ya, volume air yang dipindahkan. Yang jadi pertanyaan adalah volume airnya, sehingga kalau di balik rumusnya berarti volume air sama dengan Fb dibagi rho air dikali gravitasi. Fb-nya sama dengan Fg, berarti 824,04 Newton dibagi 1000 dikali 9,81. Hasilnya adalah 0,084. Dari 0,084 kilogram volume, ya, meter kubik. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban untuk yang pertanyaan VA. Kemudian kita mau mendapatkan nilai OB. Nilai OB itu adalah pusat dari benda yang masuk ke dalam air, atau pusat air yang dipindahkan, yaitu setengah kali derapnya, ya, setengah kali derap. Nah, untuk mendapatkan derap, kita ambil dari volume air sama dengan panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar kali derapnya atau kedalamannya. Karena ini yang dicari adalah nilai D, berarti D sama dengan PA dibagi panjang kali lebar. Tinggal kita masukkan 0,084 dibagi panjangnya adalah 1, ya, tadi, ya, 1 dikali 0,4. Jadi sama dengan hasilnya adalah 0,21 meter. Sehingga OB setengah dari derapnya. Derapnya adalah 0,21.
Jadi pusat apung ya, pusat apung letaknya itu adalah di 0,105 meter. Sehingga kita sudah dapat bahwa pusat apungnya itu di ketinggian 1,05, sedangkan derapnya tingginya 0,21, sedangkan tingginya adalah 0,3. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu kubus kayu dengan sisi 0,5 meter mengapung di dalam air. Berapakah berat beban yang harus dilakukan di atas balok supaya balok terendam seluruhnya dengan rapat relatif kayu S-nya sama dengan 0,7. Jadi diketahui panjang, karena ini kubus ya, panjang, lebar, dan tingginya itu sama 0,5 meter. 0,5 meter. Jadi kalau ada kubus, nih kubus, panjang, lebar, tingginya sama, mengapung di dalam air. Berarti mengapung di dalam air. Berapakah berat beban yang harus dilakukan di atas balok supaya balok terendam seluruhnya? Oh, berarti ini harus menambahkan berapa berat yang akan nanti ditambahkan untuk menenggelamkan dari kubus yang ada. Ya, anggap aja ini kalau misalnya ini FG1 ya, berat awalnya itu FG1, kemudian kita kasih nanti beban itu FG2, kemudian kalau ini nanti terendam full, ini terendam full ya, airnya sudah di sini terendam full, berarti ini adalah FG3 atau FGT aja ya, FGT atau FG total. Berarti di sini juga ada FB atau gaya apung total yang sama dengan FG total. Kemudian yang diketahui lagi adalah S-nya. S-nya sama dengan 0,7. Kemudian yang ditanyakan itu, berarti yang ditanyakan adalah FG2. FG2. Seperti biasa, karena ini tidak ada volume yang ditanyakan, maka kita pakai berat jenis atau gamma. Nah, langkahnya yang pertama mungkin kita cari aja dulu gamma dari benda. S sama dengan berat jenis benda dibagi berat jenis air. Karena S-nya sudah diketahui, berarti berat jenis benda sama dengan S dikali berat jenis air, sama dengan S-nya 0,7 dikali berat jenis air 1000, berarti 700 kg force. Oke, sekarang langkah selanjutnya, karena sudah diketahui berat jenis benda, kita bisa menghitung FG1 dulu ya. Ini FG1 dulu dari benda yang awal. Benda yang awal FG1 sama dengan berat jenis benda dikali dengan volume benda. Berat jenis benda adalah 700, berarti dikali VB-nya atau volume dari benda sesuai dengan ukurannya, kubus 0,5 kali 0,5 dikali 0,5 sama dengan hasilnya adalah 87,5 kg force meter kubik. Nah, nanti dicoba aja sendiri pakai kalkulator. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mau tahu dulu ini kira-kira berapa sih drag masuknya itu. Kalau mau ngetahuin drag masuknya berapa sih dia, kita bisa menghitung FB berarti ya, FB1 itu berarti sama dengan FG1 sama dengan berat jenis ini, FB berarti berat jenis air dikali dengan volume air yang dipindahkan. Karena FB-nya sudah diketahui, dari FG sama dengan 87,5 sama dengan ini 1000 kali volume airnya, berarti panjang, lebar, dan drapnya kita masukkan. Panjangnya itu 0,5 dikali 0,5 dikali D, sehingga D-nya itu sama dengan 87,5 dibagi dengan, kalau dikalikan 0,25 kali 1000 berarti kan 250, sama dengan D-nya adalah 0,35 meter. Artinya baru masuk
0,35 meter, sedangkan tinggi ini adalah 0,5. Jadi masih ada 0,15 yang harus ditenggelamkan untuk mendapatkan Fg atau berat untuk sampai dia masuk keseluruhan. Tapi kita bisa juga langsung menghitung dulu Fg totalnya kalau dia masuk duluan, karena Fg total kan sama dengan Fb total. Berarti kan berat jenis air ini dikali dengan volume air yang dipindahkan total, sehingga kalau dimasukkan sama dengan 1000 dikali volume totalnya 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5, maka hasilnya adalah ini kalau dikalikan 0,125 dikali 1000 berarti 125 kg force meter kubik. Nah sekarang karena kita sudah dapat Fg totalnya, kita bisa mendapatkan Fg 2 berarti kan Fg total Fg 1 ditambah Fg 2, sehingga Fg 2 itu sama dengan Fg total dikurang Fg 1. Fg totalnya adalah tadi 125 dikurang dengan 87,5, ya ini sama-sama kilogram force meter kubik, sehingga kalau dikurangkan hasilnya 37,5 kg force meter kubik, sehingga beban yang diperlukan untuk menenggelamkan ini full ya total itu memerlukan berat sebesar 37, kilogram force meter kubik. Oke, paham ya sudah ya sampai sini. Oke, sampai sudah kita ke pertanyaan nomor 5. Suatu balok ponton dengan lebar B sama dengan 6 meter, panjangnya 12 meter L, dan syarat D-nya atau drapnya itu kedalamannya 1,5 meter, mengapung di dalam air tawar, rho-nya 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berat balok ponton ya dengan syarat yang 1,5 tadi. Kemudian syarat apabila berada di air laut dengan rho 1025 kg per meter kubik. Artinya ponton ini apabila dibawa ke air laut itu drapnya jadi berapa dia? Ya, apakah semakin dalam atau dia semakin mengapung. Kemudian yang C, beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar. Berarti ini kembali lagi ke soal yang A ya, di air tawar. Apabila syarat maksimum yang diizinkan adalah 2 meter. Nah ini kan awalnya 1,5 meter. Ini kita perdalam lagi sampai syaratnya 2 meter. Nah karena ini tulisannya juga sudah banyak ya, dan whiteboard saya ini kecil, nanti kita hapus setelah apa-apa yang kita ketahui. Diketahui lebar dari balok ponton ini adalah 6 meter. Kemudian L-nya itu sama dengan 12 meter. Kemudian derapnya sama dengan 1,5 meter. Nah, sehingga kalau misalnya ini ponton, ya kita ponton, gambar ponton aja dulu. Nah, gambar ponton. Gambar ponton. Kemudian derapnya sudah diketahui, ya, derapnya sudah diketahui. Kedalamannya 1,5. Ini panjangnya, ini lebarnya. Panjangnya 12 meter. Ya, kemudian lebarnya 6 meter. Ini. Kemudian rho pertama, rho air yang pertama adalah 1000 kg. Rho 1 1000 kg per meter kubik untuk yang di air tawar. Kemudian rho 2 tadi juga sudah diketahui 1025 kg per meter kubik. Pertanyaannya ya, yang ditanyakan, saya tulis di sini aja dulu, nanti saya rapikan lagi. Yang ditanyakan berapa berat balok ponton. Berarti berat yang awal ini ya, berarti Fg1, kita anggap aja Fg1. Berapa berat ponton yang ada ini dengan yang diketahui. Kemudian syarat apabila berada di air laut. Nah kemudian ini dibawa ke laut. Jadi berapa ketinggiannya? Jadi pertanyaan nomor 2 itu adalah D-nya.
di air pada row 2 ya. Ditanyakan yang pertama Fg, kemudian drag atau syarat pada row 2. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah beban yang dapat didukung oleh ponton di air tawar apabila syarat maksimum yang diizinkan adalah 2 meter. Jadi ini kita masuk lagi lebih ke dalam ya. Ya, kita bikin lagi ini kedalaman. Kita bikin kedalaman sampai 2 meter. Nah, itu bebannya berapa? Berarti ini kan ada sama kayak soal nomor 4 tadi, berarti ada beban yang sampai nanti bisa memasukkan ke dalam kedalaman sampai 2 meter. Kita anggap Fg2. Ya, Fg2. Kemudian nanti yang ini daya apung sampai ke 2 meter berarti Fb total kita sama. Kita tulis saja Fb total ya, atau nanti Fg total. Oke, karena sudah tidak cukup lagi ini tempatnya, saya akan hapus, saya akan ulang diketahui dan yang ditanyakan. Oke, ini saya sudah menuliskan kembali apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang tadi sudah di bawah karena tidak cukup. Nah, ini sudah saya tuliskan kembali. Jadi yang diketahui B-nya 6, L-nya 12 meter, kemudian drag awal atau syarat awal itu 1,5 dengan row air 1000 kg per meter kubik untuk air tawarnya. Kemudian diketahui juga lagi row 2-nya 1025 kg per meter kubik untuk air yang di laut ya. Yang ditanyakan yang pertama adalah Fg1, nih Fg1 yang dari derapnya 1,5. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ponton ini dibawa ke laut dengan row 2. Itu nanti kedalamannya jadi berapa? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah Fg2 dengan syarat maksimum 2 meter, itu kira-kira beban yang tidak boleh dilebihin berapa sih? Nah, itu ya. Nah, dengan yang ada ini berarti kalau digambarkan, ini misalnya drap yang pertama ya, drap yang pertama berarti ada gaya apung yang pertama yang sama dengan nanti Fg1 ya, Fg1. Kemudian soal yang kedua dibawa ke laut dengan Fg1 ya, dengan beban yang sama dengan soal yang A, tapi dibawa ke laut. Nah, jelas gaya apungnya jadi berbeda karena ada row yang berbeda. Kemudian dikembalikan lagi ke air tawar, terus drapnya dijadikan 2 meter ya, maksimum 2 meter. Itu berat seberapa sih yang kira-kira bisa sampai ke 2 meter, sehingga kita punya catatan bahwa tidak boleh lebih daripada berat beban yang ditambahkan itu, karena kita sudah dipatok untuk maksimumnya 2 meter. Oke, langsung aja kita jawab ya. Kita jawab dari yang diketahui. Kita mau cari dulu Fg1. Fg1 bisa kita dapatkan karena ini yang diketahui adalah drag, berarti yang di bagian bawah yang bisa dikerjakan, berarti Fb1 yang bisa dikerjakan. Fb1 sama dengan karena ini hubungan dengan rho air dikali gravitasi dikali volume air ya, volume air yang dipindahkan itu sama dengan rho air tadi air tawar 1000 kali 9,81 dikali berarti BL sama D nya 6 kali 12 kali 1,5, hasilnya sama dengan, ini saya langsung aja ya, masukkan 1059 480 Newton ya. Jadi Fg1 itu sama dengan Fb1 yang hasilnya adalah 1059,480 Newton, atau kalau dijadikan kilo Newton berarti 1059,48 kilo Newton. Yang A sudah kita terjawab. Yang B ini dengan kondisi berat yang sama dibawa ke laut ya, dengan kondisi yang sama dibawa ke laut, kira-kira nanti D-nya berapa ya? Artinya ini kembali lagi ke gaya apungnya yang ditanyakan.
Jadi FG1 sama dengan FB laut, kita tulis saja ya, FBL, FB yang di laut. Berarti rumusnya adalah rho laut dikali gravitasi dikali P air laut atau volume air laut, yang nanti kalau dibuka lagi volumenya berarti rho laut dikali gravitasi dikali BLD, karena yang mau ditanyakan adalah berapa derapnya kalau dia dibawa ke laut. Nah, FG1 atau FBL sudah didapat, hasilnya 1059480 Newton. Rho lautnya sudah diketahui 1025. Ini 9,81 dikali B-nya itu 6 dikali 12 dikali D. Sehingga D-nya sama dengan yang ini, dibagi 1059480 dibagi 9,81 dikali 6 dikali 12. Hasilnya langsung saya jawab di sini 1,463 meter. Nah, jadi kalau misalnya dari air tawar ke air laut, maka dia semakin ringan ya. Semakin ringan artinya semakin mengapung. Yang sebelumnya 1,5 setelah dibawa ke laut hasilnya menjadi 1,463 meter. Dari beban yang sama, berat yang sama. Kemudian kita jawab yang C. Yang C berarti kita sama kayak tadi, yang nomor 4 tadi, kita cari aja dulu yang totalnya berapa. FB total. FB total kan nanti hasilnya sama dengan FG total. Atau yang maksimum ya. Maksimumnya kan tadi 2 meter tuh untuk syaratnya. Berarti ini ada rho dari air tawar ya, rho air tawar dikali dengan gravitasi dikali dengan volume ya, volume air yang total diturunkan sebesar 2 meter. Jadi kalau diurai lagi F A G kali B kali L dikali D. Ini D yang untuk 2 meter ya. D yang untuk 2 meter. Sehingga kalau dimasukkan semua berarti 1000 dikali 9,81 dikali B-nya adalah 6 meter dikali 12 dikali 2. Maka hasilnya adalah, di sini lagi-lagi saya langsung jawab 1412640. Nanti bisa Anda cek menggunakan kalkulator. Kemudian kalau dijadikan kilonewton berarti 1412,64 kilonewton. Sehingga beban yang sebagai syarat untuk derap itu tidak melebihi lagi 2 meter, itu bebannya adalah FG2. Nah, FG2. Dimana sebelum kita ngitung FG2, berarti FG total sama dengan FG1 ditambah FG2. Sehingga FG2 itu sama dengan FG total dikurang FG1. Berarti 1,412,64 dikurang 1059, ini 1412,64 dikurang 1059,48. Hasilnya sama dengan 353,16 kilonewton. Nah, sehingga beban supaya ini tidak melebihi 2 meter, jadi sebagai syaratnya tidak boleh melebihi beban sebesar 353,16 kilonewton. Oke, karena semuanya sudah dikerjakan 1 sampai 5, selanjutnya nanti ada slide rangkuman dari hasil-hasil yang dari awal sampai yang di akhir ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, walaupun kita di rumah saja, kita tetap memberikan kerja keras, terus kerja pintar ya, cari aktivitas yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.